foto gitu. Emang bukan nggak frekuensi gitu Oh, aja. lain kali Yang nggak mau penting update adalah gitu. kalau gitu udah ikutin Oh, aja. Yang penting kita kerjain dengan baik, iya. dengan selesaikan dengan baik, mereka happy, udah nggak usah ketemu lagi gitu. Oh iya, cukup sampai di sini Iya, encet. tapi yang penting kan beres kerjaannya. Iya. Ya sebetulnya gini, rata-rata yang Tes jimat. viral Iya. itu kan tes jimat ya semua gitu. Oh, itu tes jimat semua tuh? Kebanyakan tes jimat. Jadi Oh, emang kalau lihat dari kenapa dia bisa viral, karena emang sebelumnya belum pernah terjadi seperti itu, oke. ya kan? Iya Dan itu betul. pun bukan gua doang loh ya. Jadi yang Iya. orang lain pun pasti pernah melakukan hal yang sama Tapi kok. kalau masuk kepala rice cooker sih kayaknya Oh iya, jujur. iklannya tuh jujur. Iklannya tuh memang ya seperti apa adanya mereka. Jadi kalau kita ngelihat rumahnya, mukanya, itu sebenarnya sedikit banyak gue bukan terinspirasi dari itu gitu. Waktu itu gue berpikir gini, gue pernah ngomong dulu tuh, bahwa gue tuh ngiri sama iklan yang dari Thailand, udah gitu juga ngiri dari orang-orang Bollywood gitu ya. Halo guys, tahu iklan Gojek Cendekiawan atau ibu-ibu yang pakai rice cooker di kepalanya? Nah, sekarang kita kedatangan nih sama orang di balik ini sutradaranya. Siapa dia? Jangan lupa ditonton. Ya, saya Dimas Jayadiningrat, pekerjaan saya sebagai sutradara dan sekarang saya sedang konsentrasi di sutradara TVC ya atau iklan gitu. Hari ini saya akan bahas tentang serba-serbi bikin iklan, saya biasanya gimana, udah gitu yang katanya viral, apakah betul itu saya yang mengerjakan, apakah betul itu andil saya gitu ya, dan ada lagi klinik-klinik seperti tes jimat ya, itu juga ada di situ, juga tontonan-tontonan saya apa gitu ya. Nah, ada di situ semua. Jadi bisa ditonton. Halo, ketemu lagi guys sama gue Irin. Kali ini kita akan bahas linting versi lain lagi nih. Hari ini kita kedatangan seorang yang sangat honorable banget nih. Orang yang bikin iklan viral, iklan lucu dan gak zong. Please welcoming Dimas J. Halo Mas. Honorable maksudnya minta honor banget. Oh iya benar. bisa. Jadi kan tapi lu gak mau pakai uang kan katanya. Iya. Betul. Kenalin Uang dong, bukan Mas. segalanya. Oh gitu. benar. Uang bukan segalanya buat karya seni lu ya. Iya, Soalnya banyak ininya pertimbangannya. oh gitu. Pertimbangan apa tuh kira-kira tuh? Macam-macam. Kadang-kadang cocok enggaknya, mampu enggaknya gitu. Jadi ya nggak cuman karena dibayar langsung bisa dikerjain kan, nggak semuanya bisa. Jadi lu gitu. lebih pilih klien ya sebenarnya. Bukan pilih, Oh, sebenarnya bisa enggaknya, bukan karena kliennya, bukan karena boardnya, tapi bisa enggaknya kita kerjain, kita eksekusi bisa apa enggaknya gitu. Kadang-kadang kan mampu enggaknya kan kita tahu ya ukurannya seberapa gitu. Oh ini kayaknya gue nggak mampu nih, jadi kayaknya gue nggak bisa kerjain gitu. Atau gue lawakannya kayaknya nggak masuk sama gue nih gitu, jadi gue nggak bisa masuk dengan garis lawakannya dia gitu, dengan arus lawakannya dia, jadi nggak ngambil gitu. Jadi kayak gitu-gitu rata-rata jadi bagian pertimbangan. Jadi intinya bukan karena suka nggak suka atau gimana, bukan gitu, karena masalah kitanya bisa apa nggak bisa aja gitu. Bukan ada sadar diri. Oh ya, merendah untuk meroket nih. Enggak. Sadar diri karena nggak semua lini bisa dikerjakan ya. Gitu. Oh oke. Gitu. Nah itu semua berarti nggak semua spesifikasi jenis kreativitas ya yang lu kerjain Mas kan? Iya, memang pada akhirnya memang harus memilih gitu. Pada akhirnya harus memilih masalah bisa nggak bisanya, mampu tidak mampunya, atau enggak. Misalnya kadang-kadang juga karena waktunya nggak cocok. Waktunya nggak cocok atau waktunya terlalu pendek. Tapi minta bagus kan sulit ya gitu. Atau minta cepat dan hasilnya juga aku takutnya nggak maksimal gitu. Jadi daripada klien menyesal gitu kan, mendingan ya kita bilang mungkin nggak bisa dikerjakan kayak gitu. Tapi banyak yang lu lumayan nggak semua kok. Jadi kan emang dari dulu tuh ini udah dari dulu ya, dari bertahun-tahun yang lalu. Kalau semenjak masuk di iklan maksudnya gitu ya, produksinya itu biasanya sebulan tuh cuman 2 gitu. Sebulan cuman 2? Dua job gitu, 2 project atau 3 atau maksimum gitu. 3 tuh kayaknya udah dengkulnya udah getar-getar gitu ya, udah lemes gitu.
Jadi sebetulnya bukan karena apa, karena memang kadang-kadang kita perlu waktu untuk mikir. Sebenarnya bisa sih kalau mau, karena ada banyak director yang lebih jago-jago Iya. dan dia lebih banyak bisa menghandle klien gitu. Oke. Nah kalau mungkin saya Ya. kurang jago ya, kurang jago. Jadi mungkin 3 tuh kayaknya udah ngap banget gitu ya, Oh gitu. Karena kita gitu perlu ya. agak mikir, kadang-kadang gitu kan. Mikirnya nggak secanggih yang lain mungkin gitu ya. Jadi harus agak, kadang-kadang kita pakai pertimbangan ABC gitu, nggak bisa langsung dapetin langsung kerjain nggak bisa Oh, kan. sampai situ tuh Mas. Heeh. Kira-kira boleh tahu nggak tuh? Sebenarnya kan tadi bilang tuh ada klien, oh ya banyak klien yang lu tolak juga, banyak klien yang nggak cocok juga. Sebenarnya ada nggak sih dari lu sendiri nih ketika datang nih, ada nggak sih mana sih klien yang pasti lu ambil, mana klien yang udah pasti gue tolak gitu? Bukan gitu. Jadi Oh misalnya nggak gitu ya? misalnya karena klien juga menolak director juga banyak, menolak saya juga banyak kan gitu ya. Oh Jadi gitu. lo ya banyak, pasti kan ada, nggak Oh. semuanya cocok gitu ya, nggak Oke, semuanya cocok. oke. Jadi sekali lagi untuk ngerjain segala sesuatu job itu atau pekerjaan itu pasti ada cocok nggak cocoknya, ada zongnya, itu pasti ada lah gitu. Yang menurut, karena semuanya kan aku tadi bilang semuanya itu di pekerjaan kita ini di kreativitas atau dia terutama kreativitas banyak yang sifatnya relatif gitu. Oh ya, Ya itu kan banyak tuh. yang sifatnya relatif Yang kita bahas gitu. di depan ya. Lucunya lo belum tentu Iya, lucu gue iya. gitu. Mahalnya lo belum tentu mahalnya gue misalnya gitu misalnya. Terus jadi gitu banyak juga kita harus selektif juga memilih storyboard sebenarnya, bukan memilih klien. Memilih storyboard, utamanya storyboard dulu. Jadi storyboard itu bisa dikerjain nggak gitu. Mampu nggak lo kerjain dengan kurun waktu yang disiapkan Iya. gitu. Atau enggak bisa juga kan kita juga tanya-tanya ya kliennya Gimana nih? baik nggak atau satu frekuensi nggak gitu, atau kliennya ini nggak apa banci atur nggak misalnya gitu ya, apa Ciatur. maksudnya apa ini dikit menok itu kan Iya. kadang-kadang pusing juga ya kita Iya, gitu. iya. Maksudnya ada orang yang bisa begitu, ada yang mungkin kurang, mungkin aku yang kurang gitu, kurang bisa untuk menghandle yang seperti itu gitu. Bukan berarti tidak pernah gitu, pernah, tapi maksudnya takutnya nanti malah apa ya, tujuan utama kita malah jadi terdistorsi gara-gara hal-hal perintilan seperti itu. Kadang-kadang sering begitu Geser kan. dikit dong, ke kanan dikit Iya, dong. itu sebenarnya nggak Gitu apa-apa, ya? nggak apa-apa. Oh. Tapi kalau setiap detik, setiap menit begitu terus kan, gue bikinnya bukannya bilangnya nggak boleh, boleh-boleh aja, biasa kan, merek nggak kelihatan, Iya, itu iya. biasa menurut aku, biasa kayak Iya. gitu hal biasa. Cuman kalau setiap kan ada kan ya yang tahu lah kalau kita di industri ini kan kadang suka ada yang wah gila banget deh gitu. Ya aku nggak bisa ngalahin dia sih, aku nggak bisa nyalain kliennya. Karena emang habitnya dia begitu. Terus gitu. biasa lo ngapain tuh Mas kalau kayak gitu? Kalau gitu adalah aku ngaku salah sendiri. Tau gitu emang bukan nggak sefrekuensi gitu aja. Lain kali Yang nggak mau penting ambil adalah gitu. kalau gitu udah ikutin aja, Oh. Yang penting kita kerjain dengan baik, Iya. dengan selesaikan dengan baik, mereka happy, udah nggak usah ketemu lagi gitu. Oh iya, cukup sampai di sini Iya, encet. tapi yang penting kan beres kerjaannya. Iya, iya, Iya oke, kan, gitu. oke, Tapi emang kita benar-benar. nggak cocok aja Iya, gitu. iya. Nah, kenapa aku lanjut aja langsung ya. Jadi kenapa kadang-kadang iklan itu bisa berhasil, bisa zonk, bisa tidak, bisa ya biasa aja gitu. Yes, Karena yes. semuanya itu kan, ini perlu aku kasih tahu bahwa iklan itu bisa seperti itu urutannya nggak cuma dari aku aja. Iya, nah Gitu. itu tuh. Nggak cuma Coba, dari gue doang, iya. nggak cuma dari gue doang. Jadi ini harus Catat. ditanamkan Oh, ditanamkan ya, tanamkan. bahwa di iklan itu kan pasti ada klien, pasti Yap. ada agensi, Yap. pasti ada kita, pasti ada talent-talentnya gitu, sebagai puppetnya gitu ya. Nah itu semua tuh mesti satu frekuensi Oh. gitu, seia sekata mestinya Iya. begitu. Pun kalau emang dia punya batasan-batasan normal seperti apa, setidaknya masih bisa relate sama kita, atau masih bisa kita pahami lah gitu ya. Jadinya masih masuk di kita di dalam perahu ini gitu. Nah rata-rata yang tidak berhasil, dia maunya seperti apa, maunya semengejutkan apa, misalnya gitu ya, kita sudah bikinkan, tiba-tiba dia tidak sebegitu jauhnya, Tidak mau terkejut tidak itu. seterkejut itu, atau menurut dia itu terlalu berlebih. Oh, oke. Menurut dia misalnya segini tuh udah terkejut, buat saya nggak terkejut Cuma gitu gelitik ya, doang ya. bukan geli-geli doang gitu. Jadi itu sekali lagi frekuensi jadi berbeda gitu. Jadi sekali lagi kalau dulu kan aku suka sewot kalau ngeliat begitu, gitu kan, sewot karena ya biasa darah muda ya gitu ya. Darah muda. Cuma sekarang semakin hari semakin tuir kan, jadinya masa iya lo nggak sadar juga sih gitu ya, bahwa pada akhirnya memang lo mesti pilih-pilih. Oh, Pada akhirnya lo mesti pilih-pilih,
pada akhirnya lo mesti fine tuning juga sama klien dan agency gitu. Karena memang sekali lagi meskipun mereka sama-sama orang Indonesia deh kasarnya gitu, sama-sama umurnya bahkan sama gitu bisa jadi, tapi dengerin lagunya pasti beda. Iya. Pasti nonton filmnya pasti beda. Sama-sama punya Netflix tapi nontonnya pasti beda. Yes, Sama-sama betul, punya ya. Spotify tapi dengerinnya beda. Meskipun umurnya mungkin sama gitu. Apalagi yang umurnya nggak sama, Iya. apalagi yang bergaulnya nggak sama gitu Iya. kan. Jadi pasti kita harus fine tuning yang mana itu berat di awal pasti. Mendingan jadi aku selalu bikinnya berat di awal. Nah, gitu. tapi menarik berat di awal kan berarti kan ketika nih ya Mas, lu ketika tadi lu bilang ada klien, kemudian ada agency, ada kalian, ada puppet lain gitu kan. Itu gimana kalian kan itu dari orang yang beda-beda. Terus gimana kalian ketemu di tahu bahwa kalian punya frekuensi yang sama tuh biasanya di momen tanda-tandanya kapan? gini. Biasanya kan urutannya gini, kita dikasih board dari agensi kan biasanya gitu kan. Kita ketahuan, oh nih boardnya lumayan nih, maksudnya ada bibit bisa di ngaco-ngacoin. Terus kadang-kadang kan yang lebih kenal kliennya kan agensi dulu kan biasanya. Terus aku biasanya tanya sama agensi, kliennya gila apa enggak gitu, gila atau baik atau gimana gitu, atau strict banget gitu, kaku banget gitu. Itu biasanya ada bocoran dari situ. Jadi pun kalau aku harus ambil kerjaannya, pasti lawakannya aku mesti lawakannya gayanya dia gitu. Kalau masih menyesuaikan gitu. Atau kalau emang aku yakin kayak bisa go beyond deh gitu ya. Aku coba biasanya, jadi istilahnya tes jimat gitu ya. Tes jimat. Jadi tes jimat, go beyond aja. Terus Diterima kalau nggak mereka gitu? bisa terima, kadang-kadang gitu orang kan bentuknya strict gitu, bentuknya kaku gitu. Tapi ternyata geser juga gitu. Kita nggak ada yang tahu lagi sama Iya, klien. Jadi benar, intinya ya. kita nggak bisa predik orang ini bentuknya kaku berarti lawakannya kaku, nggak juga ternyata nggak Belum gitu. kelihatan aja gitu Iya ya. ternyata pas itu bocor juga orangnya gitu. Jadi intinya kita mesti tes jimat. Kenapa? Kadang-kadang tidak terjadi sama orang lain karena mungkin orang lain tidak mau melakukan itu gitu. Udah keder duluan kali atau udah malas duluan gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman lain mungkin tes jimat tuh nggak ada salahnya sih. Kita coba aja. Masih langsung ekstrim gitu Ya ya. bisa mau ekstrim tapi dengan perhitungan ya gitu. Kita mengasih tahu juga harus dengan data. Misalnya waktu itu kita buat yang kasidah misalnya waktu itu ya, kan bentukannya pakai gambarnya butek-butek gitu kan gitu. Tapi kan dikasih tahu kenapa begini, karena memang kalau kita selama ini anak-anak sekarang yang nonton kasidah, nontonnya di mana lagi selain di YouTube. Pas di YouTube pasti kan dia lihatnya dengan materi-materi video-video yang lama, yang mana butek-butek semua. Jadi referensi mereka ya seperti itu kan gitu. Jadi itu kan bagian dari research ya. I see. Nah kata-kata research itu menjadi penting buat meselaraskan frekuensi sebetulnya gitu. Jadi apakah dengan data, apa dengan research gambar dan lain sebagainya, bahwa yang kita mau kasih tahu itu sebenarnya valid gitu. Meskipun ini di ngawang-ngawang ya, ini di imajinasi ngawang-ngawang, tapi by theory itu valid sebetulnya begitu. Jadi mungkin itu usaha untuk tes jimat. Gue nggak bilang itu pasti berhasil, karena yang nggak berhasil banyak banget coy. Gue dari 5 gitu atau dari 10 mungkin yang berhasil cuma 2 gitu loh. Jadi jangan bilang bahwa gue selalu viral, nggak juga. Viral itu nggak pernah direncanakan. Itu nggak gue pernah dengar direncanakan dari podcast lain di tempat lain kan gue juga research akhirnya tentang lu kan Mas. Nah lu bilang tuh bos sebenarnya gue nggak bisa jamin viral tuh. Nggak bisa. Gitu, tapi gitu. viral. Ya itu alhamdulillah gitu, itu kuasa Tuhan. Jadi intinya karena pada akhirnya kan kita mikirnya yang penting kita kalau ngelawak kita nggak usah ikutan ketawa. Kan pelawak jarang dia ngelawak ikutan ketawa, bener nggak? Bener gitu. lagi, Ya kan? bener lagi. Ya kan dia ngelawak dia harus yakin dengan lawakannya, kesannya nothing happen gitu. Tapi orang jadi ketawa gitu. Betul. Terus misalnya kita mau cerita sedih misalnya gitu, pasti kan nggak perlu kita termehe-mehe yang bagaimana kan. Tapi kalau kita menunjukkan kesungguhan pada saat kita bercerita, orang terasa gitu. Tidak harus kita ikutan gitu. Kelebihan juga jadinya bohong lo ya gitu. Jadi gitu kan gitu. Jadinya believability sama real dan relate ini jadi penting gitu. Pada saat kita mau bikin sesuatu. Nah akhirnya viral tidak viralnya itu udah saya juga nggak tahu ya, itu kuasa Tuhan sih. Kuasa Tuhan lu banyak banget ya Mas? Banyak karena pasti kan ada momentum, momentumnya. Terus kita juga nggak tahu nih budget marketingnya seberapa, ya kan dia kan itu masalah tayangnya berapa kali kan menentukan dong gitu. Kita nggak tahu tuh walau-walam tuh jadinya tuh. Itu kan bukan saya yang tahu gitu sih. Tiba-tiba S-nya semiliar gitu ya. Tapi dia cuma tayang, saya mau viral, tayangnya cuma 2 kali. Misalnya mana bisa gitu loh. Jadinya intinya gitu ya. Jadi
Gue nggak tahu atau nggak bisa juga tayang 2 kali tapi ternyata di tangan dilihat sama orang, ternyata orang itu suka kemudian dia menyebarluaskan yang mana orang ini nggak tahu siapa gitu ya. Iya benar. Dengan followers-nya tinggi Banyak. jadi besar juga gitu. Nggak tahu juga. Itu kan jadi nggak jelas gitu Iya. jadinya. Jadi tapi lu tidak believe bahwa viral itu ada rumusnya ya maksudnya? Kalau menurut gue setidaknya itu bukan rumus tapi setidaknya sekali lagi lu tes jimat sesuatu yang berbeda Oh. yang nggak pernah orang kerjakan gitu Nah, sebelumnya. menarik tuh Mas sampai situ. Tadi ada pertanyaan tim gue yang ke-delete. Hmm. Apa sih ide tergila yang pernah lu buat? Ya sebetulnya gini, rata-rata yang Tes jimat. viral Iya. itu kan tes jimat ya semua gitu. Oh itu Jadi tes jimat semua tuh? kebanyakan tes jimat. Jadi Oh. emang kalau lihat dari kenapa dia bisa viral karena emang sebelumnya belum pernah terjadi seperti itu. Oke. Ya kan? Iya Dan betul. itu pun bukan gua doang loh ya. Bukan gua doang loh ya. Jadi Iya. yang orang lain pun pasti pernah melakukan hal yang sama Tapi kok. kalau masuk kepala rice cooker sih kayaknya Oh iya. Itu maksud gue orang lain, director Oke. lain pasti pernah melakukan hal lain juga yang juga mungkin viral juga Oh ya, gitu ide ya. gila lain itu Iya, gitu ya, dan itu oke. pun bukan di zaman gua doang kok. Di Iya, zaman iya. dulu udah viral juga tapi bentuknya berbeda. Oke. Gitu bukan di YouTube, mungkin di omongan Iya, orang secara cerita-cerita, verbal gitu, oke. secara verbal dia ngikutin gaya-gaya iklan ini sama juga sebetulnya Iya. gitu. Tapi intinya sekarang viralnya beda sekarang sama dulu beda. Tapi intinya gitu, viral itu bukan milik saya sendiri, tapi itu terjadi karena tadi gue bilang karena satu frekuensi Bobo, tadi. iya. Satu frekuensi tadi. Jadi gue ngasih ini, agensi suka, kemudian klien juga oke. Oh. Gitu. Coba kebayang kalau gue udah ngaco-ngaco, udah ngapa-ngapain, agensi nggak suka, klien juga nggak oke, ketendang juga gue gitu. Oke. Ya dong, Iya, nggak benar, terjadi benar. juga Iya, dong gitu. betul, Jadi betul, si betul. rice cooker itu bisa tidak tayang, gitu, ya kan? Karena waktu itu awalnya tuh tidak ada rice cookernya, Oh gitu. nggak ada, Oke. aslinya tuh nggak ada. Itu kan Oke, itu oke. spontan Iya. pas lagi cek set, udah gitu bikin jadi gitu, karena orangnya ruangannya nggak muat. Tapi kan, jadi gue punya satu versi yang tidak ada Oh rice yang nggak ada rice cookernya, cooker ya? ada yang ada. Oh jadi lu buat. Rice cooker doang, jadi nggak ada Oh. kepalanya, Oh, oke. gitu. Ada yang gitu, ada yang enggak. Jadi pas offline gue kasih yang Ada rice sudah cooker. kepalanya. Oh. Jadi gue tes jimat aja, gitu. Oh, Justru jadi- justru oke, reaksi oke. dari klien sama agensinya malah oke tuh rice cooker gitu. Jadi ke situnya. Jadi Jadi kalau dia oke, ini ada yang berikutnya iya, gitu ya. Oh, gitu. Oke. Karena mesti kayak gitu, namanya juga tes jimat gitu. Iya, Maksudnya iya. juga coba-coba ya nggak sih? Tapi itu kan kalau di luar storyboard ya, Storyboard, ya. gitu. Improvisasi pasti kita seenggaknya lo mau improv pasti ada yang save dulu lah, yang Oh, sesuai oke. perjanjian gitu. Cuman kita nggak bisa memungkiri kadang-kadang pas lagi syuting, wah talentnya bisa begini nih, bisa ngapa-ngapain nih, atau pemainnya bisa go beyond lagi, bisa lebih ngaco. Oh. Coba lebih ngaco lagi, bisa lebih Nah, explore lagi apa tuh, gitu. sorry gue potong. Itu buat teman-teman tuh. Jadi ketika ada storyboard jangan bertahan di situ juga doang ya sebenarnya. Iya Kadang kan- sebetulnya, tapi lo kerjain dulu yang Oh, yang ininya, jangan maksudnya karena gimana pun juga task kita atau perjanjian kita itu udah di situ, udah di Iya. atas kertas adalah yang itu. Karena setidaknya lo jamin dulu itu berhasil dulu yang di atas Oke. kertas. Jadi setengahnya agensi sama teman-teman klien Aman, udah mingkem lah ya iya. gitu, udah oke gitu. Iya. Terus akhirnya kalau kita mau explore lagi, gue yakin mereka juga nggak ini kok, nggak pernah komplain atau gimana, karena ya sejauh kita nggak minta 2 hari lagi Iya, ya gitu ya nggak untuk nambah budget eksplorasi aja ya. ya. Jadi selama kita masih on schedule, menurut gue mereka juga don't mind kok gitu, karena Oke. pasti kan untuk kebaikan si iklannya ya gitu ya. Jadi menurut gue nggak apa-apa untuk coba. Terus kalau nggak berhasil ya udah next aja gitu, maksud gue. Oh. Tapi intinya setidaknya lo mencoba gitu, Iya, ya kan, oke. mencoba. Kan kita nggak pernah tahu sebelum kita coba ya gitu. Sengaco apa lu pernah buat Mas? Nah iya tadi pertanyaannya yang ngaco itu sebetulnya kayak di rice cooker tuh lumayan sih. Oh itu man. Ada yang lebih ngaco lagi di rice Karena cooker? rice cooker karena rice cooker itu sebetulnya karena spontan, jadi kita nggak pernah rencanain gitu. Oke. Spontan karena ruangannya nggak muat lagi, akhirnya masukin situ. Terus kalau yang lain, kalau yang kita lihat handphone apa segala itu kan konseptual Iya, ya, konseptual. Itu Jadi udah dari storyboard berarti. itu dari aku bikin, Oh, memang dari oke. aku ya gitu. Tapi dari agensi belum begitu. Tapi Oh, memang oke. dari itu eksplorasi dari aku. Memang itu lumayan jauh Hmm. eksplorasinya, dan agensi klien juga menerima. Itu storyboard, salah satu storyboard yang katanya lu rombak habis itu. Lumayan Iya. itu lumayan gede gitu. Iya. Tapi maksudnya kalau gila kayaknya nggak terlalu gila, lumayan aja, tapi Oh. nggak terlalu, nggak sejauh si siapa rice cooker itu Oh, sih gitu. oh gitu ya. Terus ada juga yang lain yang mungkin nggak populer sebenarnya, tapi gitu udah cukup lain tapi tidak cukup populer, tapi mungkin karena frekuensi tayangannya
tidak cukup Kurang. banyak. Dulu Apa? sempat ada yang saya bikin hitam putih gitu, bikinnya hitam putih terus kayak jarang lihat pasti. Itu cuma ada di Oh. Instagramku kok. Oh, oke. Dulu sampai jadi ada orang mau ngelamar pacarnya, Heeh. kemudian dibikinnya kayak film noir gitu, film hitam Oh, putih gitu. film Jadi lama tuh ya? go beyond banget, jauh banget. Orang aslinya nggak begitu, pas Oh, lagi oke. offline jadi hitam putih, kaget kali. Cuman kayaknya juga baik gitu waktu itu. Tapi nggak jadi apa-apa karena memang tayangannya tidak terlalu banyak. Ya tadi aku Oh, bilang, jadi komponennya bisa aja banyak. sebenarnya dia punya bakat untuk viral, tapi bakat untuk menjadi sesuatu yang berbeda, tapi karena tayangannya tidak terlalu banyak, jadi orang nggak notice gitu, Oh, nggak tahu gitu ya. iya, Gitu. paparannya kurang tinggi lah Bisa gitu. jadi gitu. Oke. Gitu, jadi, Menarik. Jadi itu ya sebenarnya jadi apa ya? Berarti kan tadi lu bilangnya sebenarnya kreativitas itu kan relatif. relatif. Ya kan? Sebenarnya boleh tahu nggak tadi sebenarnya ada pertanyaan tim gue tuh sebenarnya serelatif apa sih harga seorang Dimas J gitu kan? Itu berani lu jawab gak nih? Kalau angka gue nggak berani ngomong ya. Ya tapi biasanya tuh kurang lebih tuh parameternya apa dulu pertama? Harga Pasti dulu kah? Storyboard dulu kah? biasanya kalau nerima sekali lagi storyboard sih. Storyboard. Pasti kalau terima storyboard. Baru storyboard ini bisa aku explore apa enggak, storyboardnya bisa aku eksekusi apa enggak. Tapi kalau terlalu sulit itu kadang-kadang juga aku bilang aku kayak nggak mampu deh gitu. Sesulit apa yang Biasanya nggak kalau bisa? banyak animasi gitu-gitu karena aku juga nggak menguasai banget animasi. Bukannya nggak bisa, tapi kan aku sebenarnya tinggal nyuruh ke animator Iya. yang jago-jago itu gitu. Tapi mungkin ketahanan kesabaran yang tidak sabar ya Oh, gitu. nungguin itu ya create satu Iya, ya movementnya itu ya. mungkin nggak sabar untuk ganti revisi gitu-gitu. Jadi mungkin di tengah jalan bisa jadi luntur ketekunannya. Oh. Gitu. Aku sadar diri sih. Padahal yaudah deh gini aja. Jadi gitu. Padahal sebelum belum oke. Takutnya gitu. Aku sadar diri aja sih gitu. Terus kayak misalnya buat anak-anak, kalau misalnya terlalu banyak anak-anak juga mungkin nggak kuat juga gitu ya. Anak-anak. Aku bukan yang nggak suka anak-anak, Anak-anak tapi kecil iya, maksudnya. Oh, terlalu banyak ya. Kalau misalnya berisik kita bikin kali ya. satu stadion anak-anak semua misalnya ya. Misalnya ya, satu stadion anak-anak semua nih Pak, berapa? 3.000, oke gitu. Ada mungkin yang bisa, gue kayaknya nggak bisa deh gitu. Gitu ya. Tapi jangan ini ya, jangan AI, jangan itu 3.000 bener 3.000 semuanya. Umur berapa? Umur dia sekitar 10 bulan Pak, atau 12 bulan Pak. Itu saya nggak bisa saya gitu misalnya ya. Jadi gue tak tahu diri gitu. Jadi satu hari ngurusin mereka duduk aja tuh. Itu suruh mereka datang aja udah makan setengah hari sendiri ya. Jadi kayak nggak mampu untuk yang kayak gitu-gitu, yang terlalu berat-berat gitu. Jadi ya itu sekali lagi yang pertama storyboardnya dulu, kemudian nanti pasti kan ada namanya director's treatment ya. Ya. Biasanya gitu kan mereka karena suka minta, atau setidaknya kita brainstorming sama teman-teman kreatif gitu. Akhirnya gitu kita ngomong, gue kayaknya mau bikin seperti ini. Dan gue pun nggak masalah juga kalau emang lu don't mind gitu. Kalau misalnya bukan don't mind, kalau lo keberatan, bukan don't mind. Kalau lo keberatan dengan eksekusi gue ini, kalau lo nggak mau pun nggak apa-apa, nggak sama gue gitu. Tapi kalau lo mau sama gue, kemungkinan akan gue giniin gitu. Kalau dia ada sedikit tweak atau sedikit penyesuaian, sejauh apa penyesuaiannya, aku bisa masih nggak apa-apa kok gitu. Masih ada, ya intinya kita brainstorm aja sih gitu. Kalau tiba-tiba dia mau kembali seperti semula, yang mana itu agak ganjelan gue, kayaknya gue tetap nggak bisa ambil. Gitu ya. Gitu. Tapi gimana pun juga kan, gue harus ngerasa gue punya logika di cerita itu gitu ya. Setiap cerita kan pasti punya logikanya ya. Mau logikanya hancur, tapi sehancur-hancurnya logika harus sesuai dengan ceritanya gitu loh, betul. dengan si dunianya Iya, gitu. iya. Misalnya gue bikin yang si es krim itu Iya, gitu ya, betul. logikanya harus logikanya film itu Iya, gitu ya betul. kan gitu. Jadi ya tiba-tiba ada Garuda apa segala ya masuk emang Iya. begitu gitu. Jadi yang lain juga gitu. Intinya itu istilah gue tuh logika fantasi gitu. Oke. Jadi kalau kita berfantasi pasti kita punya logikanya masing-masing. Lu nonton Marvel ya ada logikanya sendiri. Iya, benar. Nonton yang orang ya logikanya beda lagi sama Marvel gitu. Intinya gitu. Nah itu kayak gitu tuh yang pasti gue bikin dulu roadmapnya gitu. Jadi kalau memang itu masih masuk, gue masih nggak apa-apa gitu, masih masih sesuai. Tapi kalau misalnya dia mau balik dengan logika yang menurut gue nggak bisa masuk, kayaknya nggak apa-apa sih kalau gue nggak ambil jobnya gitu. Atau lo nggak terima gue nggak apa-apa gitu. Intinya gue lebih suka fair-fairan gitu dibanding iya tapi ternyata nanti di belakang mau dipersuade untuk dibalikin ke seperti yang yang lu mau. enggak yang mereka mau atau apa gitu, tahu kan gitu. Jadi Iya, seperti di fait accompli gitu Iya, ya. iya. Itu nggak enak banget kayak gitu. Mendingan nggak usah gitu. Okay. Ya kan tahu kan jebakan Iya, Batman istilahnya. tahu, iya. Oke di awal
di tengah ternyata pas lagi udah meeting ternyata kita mau balik lagi. Iya, Jadi kayak bangke fait ya. accompli ya, kayak fait accompli. Tuh bangke tuh kata Iya. tuh brengsek. Bangke emang gitu. Bukan gue yang ngomong ya, dia yang ngomong ya, bangke. Kayak gitu bangke nggak asik. Itu nggak gentle aja. Mendingan lu ngomong dari awal, Jay lu nggak asik bikin boardnya. Mendingan gitu, lu boy Jay board lu buat gue nggak asik. Jadi gue nggak bisa ambil ya. Iya, ya udah nggak apa-apa gitu. Udah gitu selesai gitu ya. Asik banget. Ntar pasti terakhir, Jay tapi gue mau ini balik lagi. Ya kampret kan kayak gitu kan. Mendingan nggak usah gitu, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu. Sampai capein orang aja Iya ya. gitu, Emang, jadinya anjir. kita jadi setengah hati bikinnya Iya, gitu. iya, iya. Takutnya malah ntar jadinya produknya malah nggak bagus gitu. Karena tapi itu sering terjadi loh gitu. Karena semata-mata pengen syuting sama kita aja gitu, syuting terus Sama lu ya? Asik. bukan mau syuting mau istilah kayak ayo dong kita mau bikin, dia kan habis bikin yang ini, kita mau bikin juga yang modelan Iya, gila-gilaan iya. gitu. FOMO. Iya itu dia, itu nggak ini sih, nggak sekali dua kali, maksudnya bukannya gimana, tapi kadang-kadang kalau mau gila-gilaan ya lu mesti kita satu saat sama-sama lah gitu. Beneran gila gitu Sama-sama ya. lah gitu. Kalau atau kalau bilang aja kita nggak mau segila itu aja, gitu nggak apa-apa kok. Oh iya kita mau yang segini, oke. Tapi jangan bilang kita mau wah kayak gitu ya, yang gila seperti itu ya gitu. Tapi ternyata di tengah-tengah jalan menyusut Aduh, gitu, iya. kisut gitu, Kisut. kayak biji. Iya. Kan kisut jadinya kan kurang enak ya. Ya kan kesel ya gitu Iya, ya. heeh. Udah capek-capek pikir ya. Jadi mendingan bilang dari awal nggak apa-apa juga. Jay gue mau gila, tapi gilanya gue nggak mau yang kayak iklan lo Ya yang ini. nanggung aja gilanya Gue mau yang gitu segini. ya. Lo oke Iya. apa enggak gitu. Kalau lo ini lo gimana buatnya? Gue bikinnya gini-gini nih. Oke ya udah. Gitu mendingan gitu kan. Bisa lo atur ya kegilaan lu gitu. Iya kan, maksudnya bisa kita kompromis juga sama Iya. satu dengan yang lainnya gitu. Iya. Jadi sama-sama aja gitu maksud gue. Jadi jangan, intinya gue nggak terlalu suka jebakan Batman aja gitu. Iya, Gitu. Kurang Oke, asik oke, aja oke. gitu, kurang asik. Mendingan dari depan ngomong gitu. Ngomong nggak jelek juga bilang jelek gitu. Treatment lu jelek Jay gitu, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Nggak tersinggung saya. Iya. Ya, Mas jadi gabung tuh kan tadi udah dari kita ngomongin ikan viral ya kan iklan-iklan viral yang ada yang udah lu buat nih kan. Sebenarnya kan sebenarnya selain negara kita kan negara tetangga kita juga sering tuh Thailand kan sering bikin ikan viral tuh. Gimana menurut lo tuh Iya Mas? itu gini, kalau Thailand itu kan salah satu kenapa gue berpikir jadi gini, Thailand itu yang viral juga pasti ada banyak, tapi yang nggak viral juga pasti banyak. Iya. Sama kita juga sih Betul. sebetulnya gitu ya. Tapi kita nggak tahu karena apa? Karena memang tidak viral gitu ya. Bener nggak? Anjir. Bener nggak? Nah, gitu. Ya bener Jadi kita sih. kenapa bisa tahu? Karena iklan itu viral kan. Tapi nggak semua. Gue yakin nggak semua deh. Gitu. Iya, bener. Iklan rambutnya dia kayak basi-basi juga deh. Iya. Gitu. Bagus, tapi ya udah gitu Iya, aja. betul-betul. Gitu. Tapi kan gitu. Tapi memang iklan-iklan kalau kita lihat yang iklan-iklan viral, kenapa mereka bisa gitu? Karena emang mereka go beyond banget sih secara kreativitas. Emang ya tadi gue bilang kayak nggak pernah dilakukan semua orang gitu. Oh. Belum pernah dilakukan, dan mereka punya keberanian untuk melakukannya gitu. Kunci itu ya berani ya. Sebenarnya gitu sih, keberanian dan sesuai dengan dia norma-normanya mereka ya. Mereka dulu pernah kan bikin ada tete gede gitu. Iya. Buat mereka secara normal nggak apa-apa, coba di sini. Wah, tendang muter lu bisa-bisa, ya kan? Kan nggak mungkin gitu ya. Gitu. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa gitu. Tapi memang jadi bukan berarti yang di sana bisa terus kita pasti bisa kan, Iya, pasti punya nilai-nilai sendiri. Tapi intinya gini, kalau kita lihat dari sana pasti karena gara-gara apa? Gara-gara memang lain aja gitu, lain dari yang lain secara cerita, berkomunikasi berbeda dari iklan-iklan umumnya gitu. Tapi memang pada akhirnya mereka punya style yang mana kalau gue perhatikan adalah jujur mereka. Jujur. Iklannya tuh jujur. Iklannya tuh memang ya seperti apa adanya mereka. Jadi kalau kita ngelihat rumahnya, mukanya, itu sebenarnya sedikit banyak gue bukan terinspirasi dari itu gitu. Waktu itu gue berpikir gini, gue pernah ngomong dulu bahwa gue tuh ngiri sama iklan yang dari Thailand, udah gitu juga ngiri dari orang-orang Bollywood gitu ya. Sejoget-jogetnya Bollywood gitu ya. Sejoget-joget yang lo pikir nggak masuk akal itu, ya kan? Itu tapi dicintai sama orang sama penontonnya, digila-gilai gitu. Berarti kan relate banget sama mereka. Gitu. Emang mungkin bukan buat lu ininya, pasarnya gitu. Begitupun dengan iklan Thailand. Iklan Thailand ada yang mukanya wancur banget, jujur aja ya, jujur banget ya. Tapi lu bisa tertawa terpingkal-pingkal karena mukanya itu gitu ya. Jadi kan menurut gue, ya mereka karena jujur aja.
ya menggambarkan aja gitu, menggambarkan Keadaannya karakternya gitu, gitu. buat demi sebuah karakter gitu. Jadi menurut gue karena kejujuran itu yang menurut gue bisa kita ambil gitu. Itu sebabnya banyak iklan-iklan gue yang memang gue pengen sekali jujur gitu. Jadi tampangnya nggak harus semuanya ganteng semua menurut gue itu. Orang ganteng di Indonesia kan paling 1 banding berapa sih gitu ya. Jujur aja ya. Ini ngomong lo, ya kan? Ya kan, maksudnya ganteng, sekali lagi ganteng pun relatif Kreatif, iya gitu. betul. Sebentuknya seeksotis apa, ada aja yang naksir tuh. Iya Ya kan? bener. Seitem selegam apapun orangnya gitu, ada tuh yang naksir gitu. Jadi pada akhirnya selera lagi. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa harus yang gini dong bentuknya, yang keren kayak siapa. Nggak mesti, sekali lagi nggak mesti gitu ya. Jadi itu yang hal-hal seperti itu yang menurut gue yang pengen gue bikin setidaknya lain. Makanya gue bilang kan, seenggaknya muncul dengan wajah-wajah yang lain. Orang sempat mikir lu dapet dari mana sih gitu kan. Jadi emang karena gue ingin memberikan kesempatan buat mereka. Gue tuh seneng, I love underdogs gitu. Gue tuh suka underdogs gitu. Jadi underdogs ini yang mestinya kita angkat, karena underdogs itu bisa kisah inspiratif bagus, kita lucu bagus gitu ya. Jadi makanya gue suka dengan tampang-tampang yang tidak mesti sempurna gitu loh. Tidak mesti sempurna, mau cewek mau cowok gitu ya. Tapi bukan berarti ntar di iklan gue nggak ada yang cakep-cakep. Ada juga sih, yang cakep-cakep ada juga. Masalahnya gue pernah syuting sama bini gue. Gue bilang nggak sempurna, kayaknya jangan. Bini gue paling sempurna. Habis itu tag bininya. Tapi intinya gitu, karena intinya gue tuh envy atau iri dengan kejujuran yang ada di Thailand itu. Jadi makanya iklan-iklan gue tuh salah satunya adalah gue pingin yang jujur, yang relate, yang sincere gitu. Jadi kalaupun acting apa segala, kalau bisa yang sincere, gak terlalu artificial gitu. Tahu kan kalau minum makan gak terlalu artificial, lo tau lah iklan-iklan yang terlalu artificial kan. Jadi kan itu sebabnya lo terlalu sering nonton yang gitu. Jadinya itu yang kuncinya kayaknya. Iya, terlalu sering nonton. Jadi makanya gue berusaha untuk memberikan sesuatu yang mungkin lebih biasa aja, lebih wajar lah gitu. Tapi yang sekali lagi nggak semua klien cocok makanya gitu. Nggak semua klien cocok. Pada akhirnya nggak stsemua iklan berhasil juga. Kadang-kadang sebelumnya nggak cocok, tapi udah kadung syuting gitu loh. Ya maaf, ternyata nggak cocok pak. Gitu. Tapi sekali lagi gue tidak dulu tuh gue mungkin nyalain lu brengsek lu klien gitu ya. Tapi pada akhirnya sekarang gue tahu sih bahwa emang pada akhirnya kita beda jurusan aja. Gitu ya. Bahasa halusnya sekarang bahasa beda tua lu gitu ya aja. sekarang. Ada yang orang suka bola, ada yang suka basket. Yang suka basket belum tentu suka bola. Basket nge-shootnya sering, poinnya sering, ya kan lapangannya kecil. Basket bola lapangan jauh banget, ngegolinnya jarang kan gitu. Ada yang suka biliar bisa nyodok-nyodok sambil ngerokok ngebir kan beda ya gitu. Jadinya pada akhirnya semua punya selera masing-masing sih. Di iklan juga gitu sih gitu. Jadi ya sekali lagi, kalau viral itu atau tidak viral itu semua tidak sengaja ya. Tidak sengaja. Jadi saya nggak punya formulasinya. Formulasi satu-satunya cuman mencoba untuk yang berbeda aja gitu. Itu juga belum tentu pada suka ya. Belum tentu pada mau gitu maksudnya. Nah itu tuh pertanyaan tim gue tuh mas. Possible gak sih nyimbangin idealisme, kreativitas sama realistis? Ya kan? Realistis. Iya realistis tuh. Sebenarnya kan karena kreatif itu sebenarnya kan cenderung tadi lu bilang relatif kan. Iya betul. Jadi kalau gimana balancingnya? Ya sebetulnya gini, kalau dunia kreatif itu ada bisa berjalan dengan satu lagi sebetulnya. Sejauh apa kita kompromi. Sebetulnya gitu. Kompromi diri? Kompromi ya terhadap kreativitas kita. Gitu. Jadi kita mau sejauh apa, pada akhirnya kalau kita nggak mau kompromi, kita sangat idealis, misalnya gitu, kita mungkin masuknya jadinya ke seni yang lebih murni ya, gitu. Seni kita jadi pelukis aja, jadi creator yang graphic artist atau apa macam-macam gitu. Itu kan sekarang juga berkembang, bukan jadi nggak ada duitnya, ada duitnya itu gitu ya. Tapi secara kreativitas mungkin dia tingkat komprominya akan berbeda sama orang yang ngerjain iklan misalnya atau ngerjain konten-konten gitu ya. Mungkin berbeda-beda. Orang yang di iklan pun punya tingkat komprominya berbeda-beda gitu. Pada akhirnya gitu sih. Jadi memang menyeimbangkan idealis sama kreativitas sama idealis itu memang semuanya harus ada yang namanya kompromi gitu. Kita udah tahu ya, begitu kita masuk ke iklan,
lu jangan marah-marah. Masuk iklan terus tiba-tiba kliennya mau itu. Ya emang begitu iklan itu gitu loh. Lo nya yang bego dong berarti kalau udah tahu ya nggak sih gitu. Iya, Kalau lo dapat klien yang baik iya. dan membebaskan lo, itu namanya anugerah. Itu jarang Gitu. lah Mungkin ya. karena kita baik juga gitu. gitu. Jadi gitu. Bisa juga gitu ya. Membebaskan kita ini itu mungkin karena itu anugerah. Dan itu dari 10 klien mungkin 2 atau setengah. Jadi nggak semua gitu, nggak semua seperti itu. Jadi memang begitu kita masuk ke dunia TVC pasti akan ada culture-nya sendiri. Begitu kita masuk ke dunia film pasti akan ada culture-nya sendiri. Film pun begitu masuk ke OTT sama film layar lebar beda lagi. Kita berhubungan sama studio sama OTT beda lagi. Begitu kita masuk ke art house, dunia art mungkin Beda tingkat komprominya jadi lebih sempit kan. Kalau gitu kita bisa lebih macam-macam kan gitu. Nah itu aku bilang tadi. Jadi memang pada akhirnya lu ada di mana gitu. Pada lu saat pilihan kita mau ke komersial ya lu harus pasang kuda-kuda lah gitu. Kita masuk ke art house ya silakan lo bisa eksplorasi gitu. Kalau lu nggak mau idealis jangan ke komersil aja. Iya gitu. Tapi kalau misalnya kita kalau misalnya pun kita pilihannya seperti itu, kita idealis mau gue lo nggak mau yang gitu-gitu, nggak mau yang gimana-gimana, ya lo siap-siap jobnya nggak terlalu banyak. Ya nggak apa-apa juga kan, kalau lo siap nggak boleh dong gitu jadinya gitu. Bukan cari uang ya gitu kan. Iya, jadi emang boleh ya. tapi gitu lebih lebih mau gue gitu kan. Mungkin ada dari beberapa klien ada yang mau begitu Pak, ada aja kok, pasti ada kok. Tapi nggak banyak ya. Tapi memang culture-nya tidak seperti itu gitu. Oke. Menarik. Oke. Mas, nih kita tuh kemarin ada sempat tanya-tanya sama netizen. Ada banyak yang pengen tahu nih soal pendapat lu. Mungkin kita coba ya beberapa pertanyaan nih Mas. Ada salah satunya dari Mas Zaki nih. Gimana sih cara konsisten terus kayak lu Mas selama ini? Konsisten aja tuh pakai baju hitam. Oh itu karena emang punyanya ini ya. Oh iya baju itu ya. Selain itu berarti. Kalau konsisten, sebenarnya gini, gue mungkin kalau konsisten nggak juga sama dari 10 tahun lalu atau mungkin 20 tahun lalu, mungkin pasti beda ya gitu. Cara melihat, cara berpikir pasti berbeda dan intinya sebenarnya kalau konsisten itu memang gue bilang kalau memang lo mau bikin sesuatu harus punya yang namanya konsistensi ya gitu. Tapi memang kalau lo mencintai kan mestinya konsisten ya gitu. Betul nggak? Kalau mencintai pekerjaan lo gitu. Pekerjaan lo tuh kalau memang suka di film kayak misalnya Joko Anwar ya gitu, teman gue, sahabat gue Joko Anwar. Itu dia dari zaman dulu gue tahu dia cinta banget sama film meskipun dia belum ada film gitu ya. Dia awalnya dari kritikus dari wartawan film apa segala gitu. Jadi memang gue tahu memang dia bibitnya suka sekali sama film sampai sekarang. Dia sampai hari ini pun dia gila film gitu ya. Jadi memang itu yang namanya konsistensi gitu. Dan gue pun kalau gue sebetulnya dari komersial mungkin juga nggak memperhatikan komersial dari zaman dulu, bukan. Gue kan berawal dari cover kaset designer, dari macam-macam, dari dulu motret udah gitu sampai bikin musik video, bikin film sampai iklan. Tapi intinya gue suka yang namanya kreativitas sebetulnya begitu. Karena dari kecil kan gue seneng gambar apa segala. Jadi memang lingkup gue di situ gitu. Nah tapi memang kalau konsistensi memang pada akhirnya lo nggak terima. Pada akhirnya gini, kenapa lo harus berjalan? Karena lo nggak terima yang itu saja kan gitu, ya kan sih. Lo nggak menerima diri lo stagnan di situ saja gitu. Jadi lo berpikir gue harus belajar lagi dan belajar lagi. Makanya kita bilang belajar itu juga nggak harus dari buku dan nonton dan macam-macam, ngobrol juga belajar lagi gitu. Ngobrol belajar, lo diem nongkrong di MRT tadi gue bilang kan, udah gitu kita duduk doang di warung yang lo tidak pernah kesana sebelumnya gitu, warung pinggir terminal, duduk aja situ, itu juga belajar gitu. Kita kan observe ya kalau apalagi kita di dunia kreatif ini, selain kita punya pikiran-pikiran atau teori-teori yang kita punya karena kita belajar dan pengalaman, tapi kan kita juga observe ya gitu. Observe penting gitu. Dan yang kita kan karena observe kan di luar lo, gitu nggak bisa lihat gitu. Biar gitu. Feel the taste. Iya, karena memang meskipun kita tidak di dunia itu kan setidaknya kita melihat, kita meskipun kita tidak mengalami, kita melihat gitu. Dan jadinya pada akhirnya pekerjaan kita kan pekerjaan persepsi ya. Iya. Benar nggak? Persepsi, ya benar. Pekerjaan persepsi ya. Jadi memang kita melihat segala sesuatu karena persepsi kita. Gitu. Jadi makin jauh kita main,
makin banyak kita baca, Betul. makin banyak kita punya referensi, persepsi kita juga makin kaya gitu. Iya, benar. Itu yang membuat mungkin ya, jadinya kita berkembang dan berkembang. Pada akhirnya kita konsistennya mungkin apa? Konsisten karena kita konsisten berkembang, mestinya begitu Iya, gitu. nyambung tuh Mas ke pertanyaan berikutnya ya. Berarti itu salah satu tadi ya yang mempengaruhi kreativitas atau pengembangan diri Iya, dari jadi Mas makin kita J. jauh mainnya, makin kita banyak melihat, makin banyak termasuk trial and error ya. Iya. Masih kita mencoba, makin jauh juga persepsi kita gitu. Iya tuh, gitu. zaman sekarang tuh kadang gue banyak denger tuh Mas keluhan anak zaman sekarang kayak dikit-dikit ngeluh. Gue kayak dalam hati gue Iya, kurang emang. main lu. Iya emang gitu. Kalau ngeluh tuh sulit ya. Iya. Udah jadi karakter tadi sebetulnya tuh agak bahaya kalau kayak gitu, kalau dibiasain memang jadi karakter gitu. Oh, Susah gitu juga. ya? Jadi karakter. Kalau nggak ntar ngeluh melulu. Paling ntar yang ada kerja cuma seminggu udah gitu ntar jadinya. Ya kan, jadi ntar ini koleksi name tag. Itu kan tren sekarang Mas. Oke. Iya. Nih Mas, ada yang Wah, tuh penasaran budget nih. lagi ngeri banget Iya tuh budget. dong. Ngeri banget coy. Gue gak berani ngomong, gue gak tahu kalau budget sih. Oh tuh. Gak berani ya, lu Iya, gak berani jawab nggak, itu? kalau budget tuh gue nggak tahu karena yang budget kan yang hitung produser, gitu. Jadi gue sendiri nggak tahu. Tapi yang pasti sih pasti ada lah. Karena kan yang bayar bukan bayar gue sendiri itu kan, gitu kan. Jadi tuh karena apa? Karena requirementnya diperlukan yang orangnya di segini ya. Jadi teman-teman gue yang kerja yang lain kan segini. Kalau nggak kan gue bisa. Misalnya kita, ya tadi gue bilang kalau nggak satu frekuensi ngerjainnya, gue bisa ini kan, bisa bludruk kayak istilahnya kalau zaman dulu tuh bludruk, tau nggak, darah tinggi gitu. Iya. Karena kita nggak Sakit pala, Wi. nggak satu pembicaraan satu frekuensi gitu. Tadi gue bilang mainnya Iya, mungkin kurang jauh iya. kayak gitu. Jadi ya pada akhirnya bukannya gue tidak menerima yang muda-muda, gue itu banyak yang muda-muda, tapi kalau dia memang banyak referensi, banyak tahu, gue sangat suka justru gitu. Oke. Karena dia kayak lebih ini kan, lebih bersemangat Banyak kok kan yang muda gitu. ngerti koplo ya. Banyak. Iya, makanya kan banyak juga yang udah misalnya gini, yang susahnya gini, orang tuh nggak mau terbuka. Iya. Kadang-kadang kalau lo nggak suka koplo, bukan berarti lo tidak bisa memperhatikan koplo, Iya, benar, kan gitu. benar. Lo nggak Setuju, suka setuju. keroncong, jangan berarti lo nggak suka Iya. nggak memperhatikan keroncong gitu. Iya. Kayak misalnya si Kasida ataupun yang sinetron kolosal, gue hari-hari gue nggak nonton itu Iya. lagi. Gue nontonnya bokep hari-hari ini. Jadi Gak ada referensi ya, guys. beda referensi dan nggak berlaku, nggak bisa gue apa-apain. Nggak, anak-anak saya tidak nontonnya, jangan. Bapak bohong, itu main-main, itu bercanda. Hanya demi kelancaran ini aja. Oke. Ya sebenarnya gak harus ini ya. Pada akhirnya sebenarnya Iya, nggak harus. referensi Namanya juga aja ya. pelajari, Iya. namanya juga mempelajari. knowledgeable aja ya. Iya. Jadi Knowledgeable di intinya membuka diri aja. Membuka diri itu penting sih. Ya itu tadi gue bilang, kalau belajar itu kan gak cuma dari yang lu suka gitu. Kadang-kadang lu belajar dari yang lu tidak suka gitu. Iya, knowledgeable ya. Iya, kadang-kadang gue juga menyiapkan waktu gue sehari untuk nonton TV konvensional. Oh. Gitu. Jadi gue melihat apa yang terjadi dengan iklan-iklan sekarang. Oh. Gitu, dan apa namanya, kan itu kan tidak ada algoritma. Iya betul. Ya kan? Tidak sesuai dengan yang kita Sampai tonton tergantung biasanya. peak hour. Tergantung prime Ya lu time. seharian. Oh, Nontonnya seharian seharian. ya. Nonton Oh. dari pagi gitu sampai Oh. gue tahu tuh malam-malam ada iklan popok di malam-malam, ada tuh ternyata popok. Oh, ternyata karena malam-malam ibu-ibu banyak udah nggak kerja. Oh, udah nggak ada sibuk gitu kan. Oh, udah nggak Gitu. ngelonin anaknya. Iya gitu. Iya. Jadi ada tuh iklan-iklan susu malam-malam, gue bilang, wah, nggak cuma iklan rokok doang, jadi bersanding sama iklan rokok gitu. Oh. Aneh juga. Mungkin ibu sambil gitu sambil gitu. Tapi intinya gitu. Jadi gue memperhatikan aja iklan rokok sekarang sejauh apa ya gitu. Terus misalnya iklan susu sekarang sejauh apa ya gitu. Tapi kan itu tadi gue bilang tidak bergantung sama algoritma gitu. Jadinya ya lu kayak ini aja, disiram Banyak paparan iklan. kuah-kuah nggak jelas itu kan, Iya. kuah-kuah apa aja disiramin ke lu gitu. Jadi ya telan aja gitu. Jadi mau nggak mau, tadi gue bilang mau nggak mau lu telan aja gitu. Oh, gitu ya. Mm. Realistis ya itu ya. Hah? Iya, yang ada gitu ya, suka nggak suka gitu. Tapi kalau misalnya kita nonton di YouTube pas sekarang kan sesuai algoritma kan. Jadi emang ya yang keluar ya yang biasa kita tonton apa gitu. Oke. Gitu. Nih Mas, ada lagi pertanyaannya. Gimana nanggepin Pertanyaan klien? kru.
Tuh, pertanyaan tim gue nih Mas, Oh, pada iya. pengen tahu kepo karena gimana nanggepin klien yang punya ekspektasi besar. Ya tadi gue bilang Mas, tiba-tiba lu habis meeting anjing kan, dia besok udah jadi ya, bagus ya, Oh, viral ya, atau apapun lah, bisa kan. Lu ada iya. gak sih klien-klien yang Enggak, biasanya gue tuh sentilan ini mudah-mudahan viral ya gitu misalnya Iya. gitu. Tapi ya sekali lagi gue selalu bilang pas meeting ini kayaknya kalau viral tidak viral tuh bukan kuasa saya ya gitu. Jadi memang kita kita bikin yang terbaik aja. Kalau memang sesuatu yang memang berbeda, gue bisa bilang sih bahwa ini sebenarnya nggak terlalu berbeda nih sama iklan-iklan yang dulu, bisa bilang gitu. Oh. Jadi lu jangan berharap banyak juga, intinya gitu. Tapi gue bisa bilang bahwa ini iklan ini bagus, iklan ini proper, mungkin iya. Tapi kalau memang berbeda, belum tentu gitu, bisa begitu. Jadi karena itu kan realita ya Iya, gitu. lu buat mereka jangan terlalu berharap. Iya, jangan lah terlalu ya. berharap gitu. Tapi memang kalau gue bisa bilang misalnya ada iklan yang memang berbeda, gue bisa bilang nih iklannya semua beda Pak. Teman kalau misalnya viral apa tidak viral, bukan gue nggak tahu ya gitu. Tapi setidaknya usaha kita sudah maksimum di sini gitu. Kita masih ada yang di depannya kita nggak tahu apa. Oh, gitu. tapi itu tuh kalau ternyata klien lu nih mau punya ekspektasi tinggi banget karena udah bayar lu gitu Mas. Itu gimana tuh biasanya? Wah itu salah sih kalau misalnya dia udah begitu kayaknya jangan panggil saya gitu. Maksudnya Oh tuh saya guys, takut saya. gitu tuh guys. Malah gue takut coy. Jadi kalau mereka udah minta, karena gue udah bayar kalian gitu, yaudah jangan sama gue gitu, ya nggak? Berarti nggak lu? Berarti nggak lu? Berarti nggak? Nggak gini. Mungkin saya bukan orang. Gue ngomong bukan gitu sih. Gue mungkin gue bukan orang yang tepat untuk job ini kalau memang tujuannya untuk viral gitu. Oh, Karena oke. itu saya nggak tahu akan bagaimana di tengah. Karena jadinya prosesnya itu kan panjang ya. prosesnya panjang dan banyak faktor kebetulannya gitu, banyak faktor banyak faktornya deh. Cuman kalau lu bilang gue akan membuat ini berbeda atau lain dari yang lain, sekali lagi faktornya juga kalian juga Iya, gitu. iya. Kalau misalnya gue mau bikin beda ternyata dilurusin lagi gitu, mau bikin bengkok dilurusin lagi gitu, Sama aja. ya sama aja gitu kan. Jadi ya sekali lagi itu dia. Jadi gue nggak bisa, susah lah ngomongnya Iya, gitu ya gitu ya, oke, susah lah oke, gitu ngomongnya oke, gitu. oke. Jadi agak beban berat juga kalau emang yang kita bikin pasti viral gitu, kayaknya nggak deh gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya viral itu tuh tadi ya kata kuncinya banyak aspek ya sebenarnya. Banyak aspek. Jadi Tapi kalau- memang kalau kita bekerja sama, jadi mikirnya jangan viral deh, mikirnya berbeda deh gitu. Oh. Mungkin gitu ya. Point of Kita bikin view-nya sesuatu yang diganti ya? bikin berbeda dan mungkin belum pernah dikerjakan orang lain. Oke. Dan ya tadi out of the box juga poin yang penting ya. Sama gini, out of the box nggak bisa juga kita bikin out of the box tapi tidak konseptual. Jadi orang juga nggak, oh iya ya nggak gitu ya. Iya, gitu iya. ya. Nggak kebeli juga sama ide lu Nggak gitu kebeli, ya. betul nggak kebeli. Jadi memang pada akhirnya out of the box yang kita tetap harus relate sama konseptual sama brandnya gitu. Kita nggak boleh ninggalin brandnya. Ini aku cerita sedikit boleh ya. Jadi kayak misalnya dulu yang si film Kolosal ini, itu kan karena di brandnya itu kan ada Nusantaranya. Oh, oke. Nah, kan ada Nusantaranya. Jadi ada bau-bau rasa-rasa itulah gitu ya, Iya, ada iya. rasa-rasa keindonesiaannya gitu. Pada akhirnya di situ elemen-elemennya kita masukin yang memang ada di sinetron itu gitu. Jadi orang relate gitu. Jadi kita nggak ada di brand itu nggak ada sama nggak ada sekali. Nusantaranya terus tiba-tiba ada gitu apa juntrungannya gitu kan gitu. Ya kan gitu. Jadi Iya, nyambung, coy, tetap harus ya. ada nyambungnya gitu. Oh, oke. Terus misalnya yang di handphone itu kan ada gambar kayak di atas ada Mokoro itu. Mokoro itu kan sebetulnya relate juga karena itu kan kita lihat di candi-candi itu ada Mokoro itu gitu. Jadi Oh. emang makanya kita Sedetail bikinnya tuh nggak sembarangan gitu. Iya. Meskipun kesannya sembarangan kan tetap dari styrofoam gitu kan, bikinnya kesannya katro gitu kan, tapi konteksnya itu masuk sama apa ya, konsepnya gitu. Oh, oke. Gitu oke. sih. Sedetail itu ya harusnya. Mestinya gitu. Jadi kita gini, ngelawak tapi serius gitu. Iya. Kalau mau ngelawak tapi serius. Jadi kalau kita mau bikin film sedih tapi film sedih yang serius. Iya. Horor yang serius gitu. Oke. Gitu. Menarik. Tetap harus serius ya. Harus sebenarnya, serius, kerjaan iya. harus serius Ya, gitu. biarpun di dalamnya bercandaan semua ya. Oke, Mas, kita mau masuk ke segmen berikutnya nih. Fast and Curious lu udah Males lihat yang tuh. gini Lu nih, nggak ya. boleh baca nih, Mas. Iya, iya. Jadi lu akan hidup di antara dua pilihan relatif Ini menurut lo susah. tadi kan. Ini ya pilihannya ini jangan dimasukin hati ya. Karena ini gue cuma harus milih ya gitu. Ya, lu harus disclaimer dulu nih di Iya, awal ya. jangan masukin hati. Oke. Karena ini semua bohong. Jawaban gue bohong semua. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Pertama, iklan lucu vs emosional. Lucu aja gue. Lucu. Tapi emosional juga suka. Tapi
Mungkin karena seringnya lucu ya Oh gitu. lucu ya, karena lu lucu. Gue tuh gak lucu, gue tuh Oke. gemes. Oke, iklan Gojek atau iklan Indo es krim? Indo es krim. Kenapa? Aduh, susah. Susah. Ayo. Kan lu udah disclaimer di awal. Lu tidak memihak, tenang, kita percaya kok. Indo es krim deh. Kenapa? Karena gue cuma sekali bikin itu, model gitu. Oh, kalau Gojek Eh, sering ya? Kalau Gojek itu gue bilang bagus ya, Iya. tetap ngomong bagus, ya muji diri Iya. sendiri. Nggak, maksudnya termasuk yang gue berhasil lah, bisa Iya. dibilang gitu. Itu juga semua gara-gara semuanya elemennya mendukung ya, teman-teman kreatif dan lain Iya. sebagainya mendukung. Tapi itu masih bisa dikerjakan untuk konsep lain gitu ya, Oh. untuk cerita-cerita lain. Indo es krim kayaknya gue bisa cuma sekali Saat shot itu itu doang benar. deh. Gue nggak bisa dapet yang begitu Kayak lagi. lagi Kalaupun gue harus begitu lagi, itu kelihatan banget nirunya. Iya benar. Kelihatan banget lo Oh. pengulangan. Jadi itu sama sekali nggak bisa. Itu just one time commercials Ya, gitu. Oke. Sutradara film atau sutradara iklan? Film. Oh, film Film. masih. Tetap kalau film kita bisa film itu dengan baik dan proper. Tetap film idaman ya sebetulnya Oh. gitu. Karena kan gue dulu pernah bikin film ya. Iya, betul. Terus jadi sebetulnya kalau bicara kangen sekarang kangen juga gitu. Oh. Kepingin juga, tapi memang belum lagi aja gitu, belum ada yang ngajak coy. Oh. Ada sih tapi belum cocok. Tetap Tapi cocok intinya ya. gini, kalau kita bisa bikin film dan itu berhasil, itu kepuasannya berbeda Beda ya? banget sama bikin iklan. Karena kalau film tuh kayak ada legasinya gitu. Oh, Mm, oke. gitu. Padahal iklan lu legasinya banyak. Oh Oke. ya lumayan itu. Gue sih berharap kalau iklan gue tuh lebih ke menginspirasi sih gitu. Oh. Karena kan kita bikin sering ya Iya, gitu, iya, gitu. betul. Kayak basket tuh tadi gue bilang gue masukinnya sering gitu. Jadi semoga itu bisa menginspirasi gitu. Oke. Mm. Budget kecil tapi kreatif atau budget gede tapi basic? Budget kecil lebih kreatif. Oh, idealis. Karena Oke. karena sekali lagi budget kecil itu nggak harus kreatif itu nggak bukan ukurannya bukan Wah. budget. Kreatif gitu itu ya. ada kadang-kadang kita kepepet terus jadinya malah bagus. Lo perhatiin deh band-band kalau dia zamannya miskin Oh, itu iya. lagunya bagus-bagus. Oh, Ya begitu dia ngetop, ya kan, cewek banyak apa segala, kayak lagu biasa aja deh. Jadi kayak biasa aja nggak gitu. fokus ya soalnya. Karena nggak susah hidupnya. Oh, nggak susah. Berarti nih seniman-seniman pas dia susah gambarnya lebih bagus gitu. Cuman udah made for order, pasti udah berbeda sama zamannya dia susah Oh, gitu. oke. Gitu. Iya. Digital atau konvensional? Konvensional. Konvensional. Oke, tadi lu nggak sabar atau lu lebih suka sesuatu yang Jadi gue lebih suka yang analog sebetulnya gitu. Sampai analog berarti? Ya gue suka motret Oh. analog segala kan. Tapi kan dulu juga gue kan pakai pita film kan syuting apa segala zaman dulu. Tapi memang analog tuh pada akhirnya kita nggak terlalu instan. Kita lebih kayak misalnya kita motret analog aja kita ngejepretnya aja mikir Iya, berkali-kali benar. untuk ngejepret gitu. Sampai jadi disiplin itu aku pakai kalau kita motret digital gitu. Oh. Aku kalau mau digital bukan yang di burst gitu memang Iya. sampai sekarang pun gitu. Jadi disiplin analog itu menurut gue tuh kita lebih menghargai momen ya. Gitu, menghargai momen, menghargai proses gitu. Jadi memang kalau di digital tuh aku bilang bukannya itu jelek, tapi sebaiknya kita punya disiplin, kita bawa disiplin ya. analog dengan digital ini gitu ya. oke. Jadi seenggaknya kita lebih menghargai momen gitu, menghargai proses juga gitu. Oh, oke. Tapi ya digital tetap perlu. Ada perlu. insight di dalam sana. Oke. Ya tetap perlu digital. Oke, tuh. Berikutnya lu pasti susah nih, Mas. Kreatif tapi Nah, ini. miskin atau nggak kreatif tapi Ya, kaya? ini kayak sama juga idealis tapi miskin. Iya. Tapi kreatif nggak Nggak terlalu idealis tapi kaya. tapi kaya. Gini deh, gue nggak idealis tapi kaya. Tapi ntar kalau udah kaya gue boleh idealis lagi. Terus gimana dong? Ya, Gitu. ya, boleh. Terakhir nih, kerja with agency atau VS direct ke brand? Wah berat ini. Karena sekali lagi tergantung orangnya, tergantung agensi sama ini. Tapi yang udah mungkin ke brand kadang-kadang juga oke sih. Gitu. Lebih banyak mana? Lebih banyak lu sama agency atau? Agensi tetap. Oh, banyak sama agency. Gitu. Kalau brand tuh lebih berat mikirnya ya, tanggung jawabnya lebih besar juga. Oh, karena gitu. nggak ada penengah juga. Nggak ada penengah tuh kita dari zero kan belum. Tapi kayak kita yang bikin ikan rokok yang series tuh yang setiap lebaran tuh kan langsung direct gitu. Langsung Jadi direct, ya. itu udah ketemu udah enak. Tapi memang ada juga beberapa yang akunya kesulitan karena sebetulnya gimana pun juga
roadmap itu mestinya sebaiknya memang dibikin sama agensi sih, karena kan dia ada marketing strategi, Yes. terus dia pemilihan research apa segala komunikasi sama siapa, itu kan PR agensi sebenarnya Iya gitu kan. betul. Itu kalau kita yang ngerjain kan PR juga ya, kita nggak Iya biasa begitu soalnya iya gitu kan. iya Jadi oke. sebetulnya gimana pun juga teman-teman agensi itu sangat diperlukan itunya apa andilnya gitu, gitu. Oke. Cuman memang kadang-kadang suka ada yang kalau masalah recok nggak recok sih tergantung orangnya, bukan karena agensi, bukan karena badannya loh gitu, ya. Badan agensi sama klien juga recok nggak recok tuh pasti karena orangnya, Karena bukan kliennya. bukan bukan. Jadi karena individunya, Oh manusianya ya. gitu. Iya iya. Jadi Tapi banyak bukan yang recot. Enggak. ya mungkin sekali lagi karena memang orangnya berbeda, Oh iya berbeda, oke. berbeda Beda ini. beda mainan, Iya beda beda mainan. beda mainan ya. Tapi merasa tahu mungkin. Itu dia poinnya. Merasa paling benar ya kan Iya, guys. iya. Paling Oke. bener gini buat teman-teman klien agensi sama teman-teman direktur apa, sebetulnya paling enak itu berdiskusi sih sebetulnya paling enak gitu berdiskusi. Berdiskusi di depan, maksud gue gitu. Belak-belakan lah ya. Berdiskusi di depan gitu. Tapi kan culture di sini kan nggak gitu ya, Iya gitu. Itu betul. susahnya gitu sih gitu. Jadi gue juga sering karena dianggap sering terlalu cepat-cepat tapi sebenarnya intinya buat karena biar kita bisa berdiskusi dengan Understanding terbuka yang sama gitu. aja ya. Sebenarnya gitu. Oh, Cuma sekali lagi culture itu memang bukan culture orang sini mungkin Iya. gitu ya. Gitu. betul sekali. Mm. Oke. Menarik Mas Zim. Nah, terakhir nih Mas, boleh nggak sih kita dibantu dong? Kira-kira boleh nggak nih buat teman-teman yang nonton nih, para mungkin pembuat iklan yang baru akan datang ke dunia ini gitu. Boleh nggak sih lu kasih tips atau pesan buat mereka agar kalau bikin iklan retentionnya tinggi itu gimana sih? Oh, gimana ya? Gini. Jadi Jadi gue nggak asik. enggak. Pertama pokoknya perlu dipahami dulu bahwa yang namanya iklan itu lo tuh ada tergantung sana tergantung sini gitu. Jadi ngerti nggak? Jadi nggak cuma lo doang, ya nggak cuma lo doang sebagai creator, sebagai director. Lo akan ketemu agensi, akan ketemu klien. Iya. Itu semua untung-untungan ya. Itu untung-untungan dapatnya. Tapi kan kita bisa lihat, oh si agensi bikinnya storyboardnya udah lumayan ngaco gini nih. Iya. Berarti kan sebetulnya Bisa, udah approve dong sama iya. klien gitu. Jadi seenggaknya lo tau lah scale-nya seberapa gitu. Nah lo be sensitif untuk itu gitu. Nah itu keluar ke dalamnya kita kan ada tim juga. Cari tim yang memang sefrekuensi sama kita gitu. Percuma kita punya timnya orangnya asik banget tapi kerjanya males banget gitu, percuma gitu ya. Mendingan orangnya nggak bisa ngomong, diem aja Tapi gitu ya, kerjanya bagus. tapi kerja bener Iya, gitu, iya. nggak apa-apa gitu. Yang penting karena ini kan lingkungan kerja nih, Iya. bukan lingkungan main Iya, gitu ya. betul. Apalagi buat yang baru-baru gitu. Tapi banyak yang suka main kantor-kantoran soalnya. Iya, exactly. Jadi kayak main syuting-syutingan, main kantor-kantoran gitu. Ini nggak bisa. Ini serius gitu ya. Iya. Gitu serius. Ada orang yang punya anak, ada orang yang punya istri, ada yang uangnya buat orang tuanya. Iya. Jadi emang pada akhirnya kan kita juga mesti deal with sama orang-orang ini Iya, gitu kan betul. gitu. Jadi nggak cuma lo, misalnya lo masih bujangan nih misalnya gitu kan, masih bujangan, tapi kan kru lo ada yang udah punya anak, ada yang punya istri gitu ya, Iya. kayak gitu ya, Iya, kita bisa iya. mikirnya gitu. Nah itu satu, itu untuk masalah produksi. Terus masalah kita dalam berkreativitasnya juga gitu, banyak main, banyak membaca, banyak referensi, jadi semakin banyak lo punya referensi yang mana dapatnya bukan dari nonton YouTube doang gitu ya, Iya. bukan nonton film doang, dari observe juga. Tadi gue bilang lo punya persepsi yang dalam gitu, Iya. yang jauh gitu. Kalaupun kita bercanda, kita tahu bercanda anak SMA gimana, bercanda Iya, kuliah benar. gimana gitu loh. Jadi emang bercanda bapak-bapak gimana gitu ya. Jadi meskipun lo bukan bapak-bapak misalnya Iya, gitu iya. ya, tapi kita tahu karena kita pernah membaca atau pernah menjalani itu. Jadi kayak gitu. Sekali lagi kreativitas about si persepsi ini. Dan sekali lagi ada satu lagi adalah sejauh mana kita punya toleransi, sama-sama punya apa tadi gue bilang tuh, Compromise. yang kompromi gitu, sejauh apa kompromi. Karena gini, kompromi itu kalau kita tidak sadar kita harus kompromi seberapa jauh, kadang-kadang kita misuh-misuh gitu tau orang, ya kan? Tau gak? Orang Jawa bilang misuh-misuh. Lu kerja misuh-misuh itu kagak keluar itu gitu ya. Iya. Ininya Idenya. gimana pun juga Iya. ide itu nggak keluar kalau misuh-misuh gitu Iya. kan. Kalau tertekan tapi lu masih punya konsistensi, tertekan itu bisa keluar justru. Tapi kalau misuh-misuh, marah-marah itu isinya tuh negatif banget Iya, gitu. betul. Gitu. Kalau tertekan beda ya. Tertekan Iya, lu iya. pasti punya gue harus keluar dari tekanan ini gitu. Nah, itu beda lagi gitu. Kalau misalnya Deadline. enjoy tapi dia ngoceh aja gitu. Kalau miso-miso tuh ya marah-marah. Iya. Jadi kan lo harinya kan negatif Iya. terus kan, jelek kan gitu. Iya. Jadinya
buat sama teman-teman kerjanya juga nggak enak gitu Iya, ya. Jadi iya. yang buat klien juga nggak enak. Jadinya Iya. gue nggak bilang gue nggak pernah gitu ya. Pernah, makanya gue bisa ngomong ini. Iya, iya, Ya, oke, gue oke. tuh sering begitu karena makanya gue bisa ngomong gitu kan. Setiap gue miso tuh gue jelek mulu gitu, jadinya Iya, gitu. oh oke. Nggak keluar, nggak apa gitu. Pada akhirnya gitu sih. Jadi gimana pun juga namanya kreativitas itu pasti akan ada ya kompromi di sana sini gitu. Tergantung lu di mana. Namanya juga di iklan ya gitu. Iya benar. Ya, jadi pada akhirnya kalau kita mau mencapai kreativitas yang mungkin tinggi apa segala itu ya sekali lagi mencoba dan mencoba lagi gitu. Dan kadang-kadang itu tadi gue bilang tes jimat aja. Tes jimat ya. Tes jimat kalau diokein ya bisa mungkin siapa tahu gitu. Sekali lagi bikin iklan yang tidak itu saja. Coba bikin iklan yang berbeda dengan yang lainnya. Sampai iklan lu sendiri kalau bisa bikin iklan yang berbeda dari iklan lu sendiri gitu. Oh menarik tuh. Oh. Ya kan lu bisa pernah Iya, bikin iya. kasidah ya jangan bikin lagi. Gue pernah ditawarin untuk bikin kasidah lagi. Lu nggak mau? Ya nggak mau lah gue pernah bikin gitu. Gitu lah. Jadinya lu bikin Iya. berbeda dan berbeda lagi sih. Oke. Grow intinya grow Oh, oke, gitu. menarik. Wow, thank you banget nih Mas. Isi Sama-sama. topik hari ini tuh gemuk banget di informasinya. Lu bilang tadi di luar tadi lu ngomongnya udah ya kita ngomongin street aja ya, ngomongin ilmu jalanan ya. Ternyata gemuk banget, daging banget Dan dalamnya ini semua nih. dari jalanan sih, dari pengalaman sih gitu kan. Gue cuma lulus SMA ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekolahnya nggak terlalu tinggi gitu ya, yang penting banyak main aja, banyak. Intinya kan karena kita mau belajar aja sih gitu. Banyak gaul ya. Dan salah itu nggak apa-apa loh teman-teman gitu ya. Hmm. Salah itu gue bukan berarti tidak pernah salah. Mungkin dari 5 kali percobaan salah gue 3 kali benernya 2 gitu. Misalnya gitu ya. Tapi kan makin ke belakang makin banyak benernya Iya, ya. tapi banyak juga salahnya scale-nya semakin besar jadinya gitu. Jadi memang gue nggak bilang gue nggak pernah salah sih. Pasti banyak kok salah. Jadi banyak orang yang sering udah salah terus kayak udah aja gitu. Oh, oke. Terus Nggak mau drop lagi banget, gitu ya. terus drop, healing, duitnya habis. Makin pusing lo, miso Iya. kan gitu. Jadinya intinya gitu sih. Jadi lo jangan Iya, gampang gitu lo, gampang nyerah gitu lo. Iya, oke. Nggak apa-apa lagi salah tuh gitu. Oke. Terus dibilang jelek tuh nggak apa-apa gitu. Iya. Emang lo berarti kan lo emang jelek kali gitu Jelek ya. benerin lu gitu ya. Benerin guys. gitu. Jelek juga sekali lagi ya. Jelek bagus tuh relatif sekali lagi lo ya. Kita nggak Iya. tahu gitu. Oke, menarik. Thank you banget nih Mas Dim Sama-sama, buat sama-sama. obrolan dari iklan viral sampai ke gimana sih lu perpanjang relasi, lu banyak main, Iya. punya banyak perspektif. Tapi itu menurut gue tuh menarik banget tuh Mas. Sebenarnya itu jadi apa ya, follow up berikutnya nih gue keluar abis sih ke tim-tim gue yang kreatif yang belakang ini bahwa ya memang lu nggak bisa ngerasain vibe itu cuma dari YouTube gitu ya. Lu harus ada di lapangan kan, Iya, kan tadi iya. lu bilang kan, gue pengen ke MRT Manggarai kan tadi lu bilang gitu ya. Itu kan agar lu tahu sebenarnya gimana sih audiens di sana tuh, agar lu Iya. juga tahu gitu kan. Kita sering lihat kan untuk penemuan apa segala. Tapi belum nyali gue. Iya belum ya, ya. Gila banget sih, Iya. ngeri juga ya. Iya. Berarti gue salut banget orang-orang yang sana. Iya, Canggih-canggih banget ya. nah, gitu. Oke, thank you banget nih Mas Sama-sama, untuk sama-sama. waktunya nih. Thank you. Gila. Sama-sama, dengan gemuk senang hati, dengan senang hati. Sip, thank you.